Politik hukum negara yang paling mendasar dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi kita punya batu bara yang jumlah batu baranya itu puluhan miliar ton di perut. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tersebut dibuat dalam peraturan yang dijadikan dasar pembuatan sama atau bisa PP berdasarkan pada peraturan tersebut. Pada sesi yang kedua ini saya akan memandu jalannya diskusi pelatihan pelatihan legal drafting pengaturan pengolahan sumber daya alam. Di tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Reza Fikri Febriansyah. Beliau merupakan Kepala Bidang Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. Beliau merupakan kandidat doktor Universitas Indonesia. Beliau saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pengajar perancang perundang-undangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Reza Fikri Febriansyah, apakah bisa monitor? Siap, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Reza. Saya sampaikan kepada pemateri bahwa materi ini merupakan kepada rekan-rekan peserta juga, materi ini merupakan pengantar pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diisi oleh Bapak Joko Putiharjo, SHM Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, yang pada pagi hari tadi kebetulan mendadak dipanggil oleh Bapak Menteri. Untuk itu saya perkenalkan Bapak Reza Fikri Febriansyah, SHMH, kandidat dokter dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan Kepala Bidang Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional PPHN. Beliau sangat berpengalaman dalam bidang perundang-undangan, tentunya dalam bidang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Beliau juga merupakan pengajar perancang peraturan perundang-undangan dari Kementerian Hukum Nasional. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada seluruh peserta diskusi, seluruh peserta pelatihan legal drafting pengaturan pengolahan sumber daya alam, harap untuk menyimak materi penting dari Bapak Reza yang sangat berpengalaman dalam bidang peraturan perundang-undangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada Pak Reza Fikri Febriansyah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bang Akmal, Ibu Bapak sekalian, teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, sudah kelihatan ya? Pak Akmal, sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya, baik. Jadi, saya pada siang hari menjelaskan untuk berbagi pengalaman sebetulnya tentang pengantar pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya sih langsung berasumsi saja bahwa teman-teman yang hadir dalam layar virtual ini sebetulnya sudah banyak pengalaman juga ya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya sudah ya kira-kira nggak perlu diantar lagi lah kira-kira gitu. Tapi ya karena ini kemudian ditugaskan dan memang belakangan ini ada juga beberapa praktik pembentukan peraturan perundang-undangan yang sepertinya menarik untuk kita diskusikan begitu. Nah, saya juga sebelumnya ingin menyapa dulu Bang Bisman, Bang Ilham, Bang Akmal serta para pembesar dari Pushep gitu ya. Saya juga pernah ke
ya main gitu ke sekretariat Pushep, dan bagi saya Pushep juga sudah selama ini silaturahimnya berjalan dengan baik. Untung Bang Oloan diahu. Nah, jadi Bang Oloan. Ibu Bapak, teman-teman sekalian, saya ingin mulai dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita, yakni bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kemarin ada webinar dari Prof. Jimli ya, yang kemudian ngaji konstitusi, beliau bahas pasal per pasal, ayat per ayat. Nah, sampai kepada pasal 1 ayat 3, nah ini bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya Indonesia bukan negara orang-orang, bukan negara kekuasaan, tetapi negara hukum. Artinya segala produk, segala tindakan, segala kehidupan yang ada di Indonesia haruslah berdasarkan hukum. Apakah itu dalam ranah migas, batu bara, atau dalam konteks ketatanegaraan lain. Nah, itu semua harus berdasarkan dengan hukum. Tidak seperti di masa silam berdasarkan titah raja misalnya. Jadi apa yang keluar dari mulut raja itu adalah sebuah hukum. Nah, tetapi hukum dalam konteks ini adalah hukum yang modern, hukum yang dibentuk dengan suatu cara dan sistem yang baku, sebagaimana yang ada di dalam konsideran menimbang Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam soal Indonesia adalah negara hukum. Dulu ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar, tapi kemudian sekarang menjadi pasal tersendiri di dalam Undang-Undang Dasar kita. Nah, yang paling sederhana itu kalau kita berbicara teori hukum dan yang paling mungkin praktis begitu ya, ada menurut Friedman ini sebetulnya ada legal substance, ada legal structure, ada legal culture. Nah, jadi ada soal substansi hukum, yakni produk peraturan perundang-undangan, kemudian peraturan kebijakan, bisa di situ juga keputusan tata usaha negara dan lain sebagainya. Ada juga legal structure. Legal structure itu artinya kelembagaan. Jadi produk itu siapa yang membuat, siapa yang melaksanakan, kalau ada pelanggaran, bagaimana tindak lanjutnya, penyelesaiannya, dan lain sebagainya. Nah, itu legal substance. Nah, kemudian ada legal structure, ini adalah kelembagaannya. Kelembagaannya bisa penyelesaian sengketanya bagaimana, baik kelembagaan maupun juga mekanisme. Dan juga ada legal culture. Legal culture itu adalah budaya hukum, bagaimana sebuah produk itu dibuat, apakah dengan mudah diganti, ataukah selalu modelnya itu hanya bersifat perubahan. Ibu Bapak, teman-teman misalnya lihat undang-undang tentang ketentuan umum perpajakan. Hampir tidak pernah ada undang-undang yang baru tentang itu, selalu perubahan-perubahan. Nah, itu juga perubahan yang terus-menerus itu juga menjadi sebuah budaya begitu. Nah, Ibu Bapak juga lihat misalnya sekarang budaya hukum, pembentukan hukum di Indonesia pada masa pandemi ini, nah itu juga menghasilkan sebuah budaya. Atau misalnya perilaku pengendara sepeda motor atau perilaku pengguna lalu lintas di jalan raya, nah itu juga sebuah budaya hukum. Nah, jadi ada 3 persoalan ini dan diskusi kita ada pada ranah legal substance, artinya berkutat pada persoalan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan itu? Nah, di dalam Undang-Undang 12, di pasal 1 itu disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada 5 unsur yang menyebabkan suatu produk hukum itu dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi yang pertama, peraturan perundang-undangan itu dia bentuknya tertulis. Jadi bukan sabda raja, bukan kata Bang Bisman misalnya, bukan kata Bang Ilham misalnya, atau bukan kata siapapun, bukan kata presiden, tetapi dia sebuah
peraturan yang sifatnya tertulis. Nah, kemudian isinya dari peraturan tertulis itu adalah dia memuat norma hukum. Dia bukan memuat norma agama, bukan memuat norma kesopanan, kesusilaan, dan lain sebagainya, tapi yang dia muat adalah norma hukum. Suatu norma yang lebih konkret. Bahwa norma agama kemudian melandasi menjadi nilai-nilai dari norma hukum tersebut, iya. Tetapi bukan norma agama lalu dikonversi di dalam suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan itu selain dia tertulis, dia pasti yang dimuat di dalamnya adalah sebuah norma hukum. Nah, yang ketiga, peraturan perundang-undangan itu dia mengikat secara umum. Inilah yang membedakan peraturan perundang-undangan dengan keputusan tata usaha negara misalnya, yang dia mengikat secara individual, tidak mengikat secara umum. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu selalu bersifat mengikat secara umum. Itulah mengapa, itulah karenanya di akhir suatu peraturan perundang-undangan selalu disebutkan ada agar setiap orang mengetahuinya. Nah, itu dulu ada teori fiksi hukum ya, kalau teman-teman pasti saya yakin familiar begitu. Nah, disitulah fungsi dari mengikat secara umum. Jadi semua orang dianggap tahu kalau kemudian suatu peraturan undang-undang itu lalu kemudian lahir. Nah, selain tertulis, isinya norma hukum, kemudian mengikat secara umum, suatu peraturan undang-undangan itu selalu dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jadi ada dua subjek yang dapat membuat peraturan perundang-undangan, yakni suatu lembaga negara atau seorang pejabat yang berwenang. Nah, dibentuk atau ditetapkan, kalau dibentuk itu hanya undang-undang. Jadi undang-undang adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdua gitu ya, artinya antara DPR dengan presiden. Nah, itu dibentuk. Tapi kalau ditetapkan itu selain peraturan perundang-undangan itu dia ditetapkan. Nah, kemudian lembaga negara atau pejabat mana yang berwenang itu tergantung pada sumber kewenangan yang dimilikinya. Apakah atribusi dari Undang-Undang Dasar ataukah sebuah pendelegasian. Nah, pembentukan atau penetapan dari lembaga negara atau pejabat yang berwenang ini juga menjadi salah satu faktor atau indikator yang dapat atau erat kaitannya dengan keabsahan secara formil. Ada beberapa materi-materi muatan yang sebetulnya itu tidak menjadi kewenangan suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang, tetapi dia diatur oleh lembaga atau pejabat yang berwenang tersebut. Dulu sebelum ada Undang-Undang 12, misalnya kita banyak menemukan ada peraturan pemerintah yang memuat materi ketentuan pidana misalnya. Padahal materi ketentuan pidana itu harus dibentuk oleh lembaga negara yang merupakan representasi perwakilan dari rakyat begitu. Nah, itu contoh saja, nanti juga kita bisa diskusikan. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan itu melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Omnibus Law kita temukan di mana bahwa prosedur itu dimungkinkan. Nah, itu juga nanti bisa kita diskusikan. Jadi semua unsur mengenai peraturan perundang-undangan ini sifatnya kumulatif. Dia tertulis, isinya norma hukum, dia mengikat secara umum, harus jelas ini dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang mana, dan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan itu ada Undang-Undang 12, ada Perpres 87, dan lain sebagainya. Nah, itu Kementerian Dalam Negeri, DPR, DPD, itu kalau mau membentuk peraturan perundang-undangan itu referensinya sama. Peraturan perundang-undangan, prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak boleh suka-suka. Jangankan prosedur, teknik penyusunan, format, dan lain sebagainya, mana yang lebih dulu antara pengesahan dan pengundangan misalnya, itu sudah diatur secara baku di dalam Undang-Undang 12 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Itulah mengapa konsideran menimbang Undang-Undang 12 menyebutkan bahwa salah satu
tujuan dibentuknya Undang-Undang 12 itu adalah untuk supaya prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur secara sistematis dan baku begitu. Nah, sekarang kita masuk pada kondisi peraturan perundang-undangan. Saya meyakini bahwa Pushep dan teman-teman sekalian juga sangat memahami sebetulnya kondisinya sekarang bagaimana sih gitu. Kita melihat bahwa Pushep dan yang lain sebagainya juga melakukan banyak sekali advokasi di dalam tidak hanya pembentukan peraturan perundang-undangan tapi pasca. Kemudian juga ada beberapa Pushep di sana terlibat aktif dalam misalnya advokasi uji materi baik undang-undang maupun juga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Nah, pertama dari sisi materi, kemudian proses pembentukan dan juga kelembagaan. Dari sisi materi setidaknya ada 3 poin yang acap kali muncul ya, baik saat ini maupun sebelum ini. Yang pertama seringkali menimbulkan multitafsir. Jadi norma-normanya itu seringkali kabur, bisa disengaja sejak awal dibuat kabur, bisa juga kemudian belakangan baru disadari, oh iya ini bisa menimbulkan penafsiran yang tidak tunggal begitu. Nah itu juga nanti kita bisa diskusikan. Seringkali malah justru menimbulkan potensi konflik yang tadinya nggak perlu diatur, cukuplah kita mengandalkan sebuah legal culture yang baik, tetapi begitu diatur dalam sebuah materi atau norma hukum, malah menimbulkan konflik. Nah ini juga satu persoalan. Nah kemudian juga seringkali tidak operasional. Tidak operasional itu kadang-kadang artinya adalah indah dalam cerita, begitu kira-kira gitu ya. Cita-citanya baik atau mulia atau bahkan jangan-jangan terlalu tinggi, tetapi kemudian tidak operasional. Yang paling sederhana kewajiban menggunakan helm misalnya untuk pengendara sepeda motor. Operasional atau tidak, berhasil atau tidak cita-cita dari pembentukan suatu norma kewajiban dari menggunakan helm itu begitu. Di dalam peraturan perundang-undangan pada rezim Minerba, Migas dan lain sebagainya itu juga beberapa kita temukan tidak operasional. Betapa kemudian kondisi-kondisi real di lapangan, aktualitas dari persoalan yang ada di lapangan itu menjadi tidak jalan begitu, tidak operasional. Nanti juga beberapa kita bisa diskusikan juga. Itu dari sisi material yang kemudian manakala ditemukan batu ujinya dalam Undang-Undang Dasar, maka ini berpotensi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara material. Nah, tetapi kemudian ada juga secara formil yang jadi persoalan adalah proses pembentukannya. Kadang-kadang main dibuat aja sesuai kepentingan. Beberapa perpu misalnya ya, kalau kita bicara perpu kan perpu itu harusnya suatu instrumen untuk mengatasi kegentingan. Sekali lagi kegentingan yang memaksa. Nah, seringkali ada perpu-perpu yang dibuat bukan untuk kegentingan, tapi untuk kepentingan yang memaksa. Nah, tidak ada penelitian, tidak ada pengkajian, walaupun memang perpu tidak familiar ya untuk dilakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Tapi di dalam ranah undang-undang, lihat beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya undang yang dibuat dengan begitu cepat, di mana kita bisa menguji validitas dari penelitian dan pengkajiannya. Pak Ilham ini di BPHN tentu nanti bisa punya ruang gerak yang lebih leluasa ini untuk menjelaskan sebetulnya bagaimana urgensi dari penelitian. Apakah penelitian itu dibuat lebih dahulu baru kemudian rancangan peraturan perundang-undangannya, atau boleh jadi jangan-jangan undang-undangnya dulu yang dibuat baru penelitiannya menyusul belakangan gitu. Kalau kemudian anggarannya memang munculnya belakangan, ya bisa jadi juga gitu. Atau penelitiannya diminta untuk kemudian mengamankan kebijakan-kebijakan yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah itu nanti Pak Ilham yang akan menjelaskan gitu. Nah kemudian kadang-kadang kan teman-teman pasti tahu ya bahwa pembentukan suatu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dan peraturan daerah juga PP dan Perpres itu ada programnya. Jadi dibuat list dalam
daftar dalam 5 tahun ke depan kita mau buat apa saja sih. Itulah yang namanya prolegnas long list, kalau istilahnya Pak Ilham Putuhena itu. Jadi daftar panjang dalam 5 tahun ini kita mau buat apa saja. Pemerintah mau usul RUU apa saja, DPR mau usul apa saja, dalam beberapa hal mungkin DPD ada beberapa usulan juga. Nah, dari 5 tahun itu kemudian dibuat juga ada yang namanya, itu kan tadi long list ya, ada juga yang namanya short list, prioritas tahunan. Nah, kemudian juga kita mesti kaji bagaimana penyusunannya di internal, bisa antar kementerian, bisa juga di balik di DPR atau di Balekda di daerah. Terbuka tidak, partisipatif tidak. Nah, itu juga berapa, walaupun jangka waktu itu tidak ada patokan yang ideal ya, tetapi kalau dia kemudian sangat singkat ya tentu itu punya pengaruh signifikan terhadap partisipasi dan proses bagaimana deliberasi serta akomodatif dari usulan-usulan para masyarakat pada umumnya maupun secara khusus para stakeholder. Nah, itu juga kaitannya dengan minimnya partisipasi masyarakat. Tadi material, formil, proses pembentukan. Nah, pada konteks kelembagaan seringkali kita temukan persoalannya adalah ego sektoral, ego kedaerahan juga di Perda. Ego sektoral itu juga jangan dikira hanya persoalan kementerian atau antar lembaga, tapi kita bisa lihat ya lembaga swadaya masyarakat yang oleh karena isu itu seolah-olah mereka yang paling tahu. Nah, yang benar menurut mereka gitu. Nah, itu juga ego sektoral sebetulnya. Ada beberapa lembaga kajian atau lembaga swadaya masyarakat yang dia bergerak pada isu tertentu. Nah, kemudian melakukan satu penetrasi yang cukup dalam terhadap suatu kementerian lembaga. Dalam ranah pemberantasan tindak pidana korupsi itu sangat terasa sebetulnya. Nah, nanti kita bisa diskusi juga. Nah, itu juga ego sektoral. Nah, juga ego sektoral itu yang paling kental memang nuansa adalah sengketa kewenangan. Nah, kalau kewenangan ini memang seringkali menimbulkan sengketa karena di balik kewenangan itu ada uang, ada kekuasaan. Tapi kalau tanggung jawab umumnya nggak ada sengketa tanggung jawab, karena kalau tanggung jawab itu biasanya ya udah kalau emang bisa orang lain kenapa harus saya, kira-kira gitu kan kalau konsep dari tanggung jawab. Tapi kalau kewenangan inilah yang kemudian seringkali menimbulkan sengketa ya, sengketa kewenangan. Nah, dari situ kemudian kita nanti bisa ukur kuantitas dan kualitas peraturan perundang-undangan kita. Selama ini kita masih hanya berkutat pada persoalan kuantitas, tapi kita sedikit tidak mau berfokus pada kualitas kita. Karena seringkali juga prolegnas itu, ya Pak Ilham itu maunya banyak-banyak aja itu. Dalam 5 tahun, dalam 1 tahun kalau bisa banyak RUU masuk begitu. Begitu juga media masyarakat yang menilai seolah-olah kalau DPR hanya dapat menyelesaikan 1, 2, 3 RUU yang per tahun, dianggapnya itu kinerja yang buruk. Padahal bayangkan kalau sampai kita menyelesaikan atau membentuk kita punya KUHP nasional misalnya, 1 saja KUHP nasional, yaitu sebetulnya bisa dikonversi dengan boleh jadi berapa undang-undang ya, karena yaitu tadi kita bicara kualitas, jadi kuantitas banyak undang-undang yang jadi itu tidak menjamin akan terjaminnya suatu tertib hukum nasional. Nah, makanya disitulah pentingnya reformasi regulasi baik sisi materi, proses pembentukan maupun kelembagaan kita. Nah, dari beberapa peraturan-peraturan yang bermasalah muncul kemudian dampak-dampak ya. Pushep pasti banyak sekali kajian soal ini, menjadi terancam soal kepastian hukum, menjadi beban masyarakat, inefisiensi anggaran. Inefisiensi itu tidak selalu harus defisit, tetapi boleh jadi surplus tetapi tidak tepat sasaran, itu juga inefisiensi. Kemudian lapangan kerja menurun. Beberapa teman misalnya mengkritisi Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Nah, Cipta Kerja itu banyak
anggap begitu ya, mana penciptaan lapangan kerja yang baru. Akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya kemudian menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bagi sosok seperti Pak Ilham misalnya, yang harus kemudian banyak diundang untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu maksudnya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, tapi menciptakan lapangan kerja secara lebih luas bagi masyarakat, nah ini masih perlu kita diskusikan lebih dalam. Tapi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru bagi para misalnya narasumber atau dari kementerian dan lembaga untuk menjelaskan, nah ini yang kemudian banyak dikritisi oleh masyarakat. Nah, kemudian sejauh mana sih suatu undang-undang baru itu punya pengaruh terhadap investasi? Apakah investasi itu justru jadi menurun atau justru meningkat? Nah, ini juga nanti kita bisa diskusikan di dalam konteks atau rezim yang menjadi perhatian dari Pushep, misalnya soal energi, migas, minerba, dan lain sebagainya. Nah, itu kan erat kaitannya dengan soal-soal investasi. Jadi menurut Presiden Joko Widodo ini dianggap perlu ada suatu evaluasi atau review atas berbagai peraturan perundang-undangan agar bisa sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Jadi narasinya kurang lebih seperti ini, kata kuncinya Pancasila, amanat konstitusi, dan juga kepentingan nasional.